Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan memang salah satu ciri wanita salihah adalah wanita yang bisa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dan pada suaminya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak tahu berterima kasih dan menilai kebaikan suaminya. Dan bagaimana kisah masyhur tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Pada saat pertama kali Allah Azza wa Jalla memerintahkan dan mengizinkan Nabi Ibrahim menemui anaknya Ismail setelah ditinggalkan di Mekah dari waktu masih bayi sampai Ismail sudah menikah baru ketemu. Maka pertama kali ketemu Nabi Ismail sudah menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Suku Jurhum ini suku Arab yang hijrah dari Yaman ke negeri Syam. Kemudian mereka lihat menemukan ada sumber mata air Zam-Zam bersama Hajar dan Ismail. Mereka pun mampir untuk tinggal di situ. Ya. Anak kepala suku nikah sama Ismail. Waktu Nabi Ibrahim AS datang ke Mekah, Ismail lagi pergi berburu alaihi wassalatu wassalam. Dan orang masa itu berburu 2-3 bulan baru pulang kembali gitu ya. Begitu sampai ke rumah Ismail anaknya, dan masa itu karena belum ada foto, orang tidak tahu siapa orang di depannya. Maka Ibrahim AS bertanya kepada anak mantunya, dan dia tidak menyebutkan kalau dia ini adalah ayahnya Ismail. Menanyakan tentang rumah tangga mereka, bagaimana kehidupan mereka. Ternyata istri pertama Nabi Ismail ini selalu isinya keluhan. Semuanya keluhan, semuanya kurang. Apapun yang diberikan oleh Ismail AS adalah keluhan. Tidak bahagia, sengsara lah, segala macam, nafkahnya kurang. Setelah dengar semua itu Nabi Ibrahim AS mengatakan apa? Kalau suamimu pulang nanti Ismail, sampaikan salam ada seseorang yang datang bernama Ibrahim. Dan dia titip pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Maka setelah Ismail pulang alaihissalam, dan waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pulang ke negeri Syam, belum sempat ketemu di pertemuan pertama itu. Maka Ismail pulang ke rumahnya lalu bertanya pada istrinya, apakah ada tamu yang datang? Dikatakan ada seseorang yang bernama Ibrahim. Apa pesannya? Pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Kata Ismail alaihissalam, itu adalah ayahku Ibrahim dan dia seorang nabi dan dia perintahkan aku untuk menceraikanmu. Maka diceraikan pada saat itu. Karena perempuan tidak tahu berterima kasih. Apapun yang diberikan seperti orang melempar garam di lautan. Selalu saja kurang dan selalu saja salah gitu kan. Terlebih lagi kalau dia sudah tahu keadaan suaminya dari awal memang seperti itu. Kan gitu. Dan kalau betul apa yang dikatakan oleh penanya tadi, dia mengatakan apa? Kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Ini tinggal masalah tabungan, tidak ada kewajiban menabung dalam Islam. Atau tentang masalah jalan-jalan, rekreasi, ini semua tidak ada, ini tambahan, gitu kan? Bukan kewajiban. Dan sebaliknya, setelah beberapa waktu setelah itu Ibrahim AS diizinkan lagi oleh Allah datang yang kedua kali, tapi Ismail sudah menikah dengan perempuan lain dari Jurhum, dan waktu itu Ismail pergi juga berburu untuk yang kedua kalinya. Ibrahim AS datang ke rumah Ismail lalu bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Dari awal pertanyaan sampai akhir pertanyaan Ibrahim semuanya syukur. Alhamdulillah kehidupan kami baik, kehidupan kami cukup segala macam. Maka kata Nabi Ibrahim AS, kalau suamimu pulang Ismail, sampaikan salam ada seseorang bernama Ibrahim datang dan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Jadi istri digambarkan dengan tiang pintu rumah gitu ya. Jadi saran kami yang pertama, antum introspeksi diri dulu. Ini selalu juga saya jadikan dalam diri saya. Apapun kendala, sekecil apapun yang kita hadapi, maka saya tidak langsung menyalahkan apapun yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan itu ya. Fitnah terjadi, tuduhan-tuduhan dan segala macam. Maka saya tidak langsung menyalahkan dulu sumbernya. Tapi kita introspeksi diri. Mungkin itu penyebab dosa kita. Allahu a'lam. Istighfar, mohon maaf sama Allah. Kalau ini disebabkan karena dosa dan kesalahan saya, Allah maafkanlah, gitu kan, berikan jalan keluarnya. Tapi kalau itu murni ujian, maka tabahkanlah, sabarkanlah dan mudahkan hambamu menemui jalan keluarnya, kan begitu. Maka itu dulu. Kemudian yang kedua baru antum coba untuk nasihatin, luruskan ya. Kalau kita memang kemampuannya cuma sampai di sini. Dan ini loh dalam Islam, dari pendapat ulama, antum bisa ketik di Google artikel-artikel tentang kewajiban suami. Nafkah itu berkisar apa yang saya simpulkan tadi. Jadi kalau lebih daripada itu bukan kewajiban. Ini loh, kewajiban saya makanan. Alhamdulillah ada, minuman ada. Ya, semua ada, nih pakaian ada semuanya gitu kan. Makanan, minuman harian. Kalau pakaian itu mungkin sekali beli bisa berapa bulan, bahkan tahunan bertahan gitu kan. Transportasi sama tempat tinggal juga sama. Bisa hitungannya jangka waktu panjang ya, sewa atau kontrak mungkin sebulan atau setahun atau beberapa tahun ke depan. Apalagi kalau sudah dibeli, maka bisa dianggap itu rumah selamanya selama ajal belum datang. Maka ini diingatkan, gitu kan?
diingatkan terus, disampaikan nasihat. Kalau memang sampai pada puncaknya, antum sudah nasihatin, sudah luruskan, sudah berikan gambaran, yang ada cuma selalu ngomel-ngomel dan marah-marah, tentu saja tidak perlu bertahan. Ya, kalau antum bertanya kepada saya ya, karena saya pribadi saya begitu. Kalau istri menjadi istri saya, dia harus patuh dan dengar. Dan tidak mungkin berani ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel ya sudah silakan cari rumah lain, kan gitu. Jangan sama saya karena saya pemimpin, nggak mungkin kan itu. Untuk dihina-hina atau dimarah-marahin itu nggak masuk akal gitu kan. Dan itu tergantung antum sebagai suami bagaimana mendidik istri dari awal. Kalau antum biarkan dia ngomel-ngomel, dia marah-marah dan itu dibiarkan seperti sebuah pola, ini apa kenikmatannya jadi rumah tangga? Hilang qawwam kita sebagai pemimpin kan gitu. Tapi kebahagiaan kita rasakan justru pada saat kita dihormati, dimuliakan, dan pasti respon balik dari kita adalah kita menaungi dan melindungi ya. Sekarang kalau istri kita patuh, dengar, melayani dengan baik, pasti antum akan selalu terdorong untuk memberikan pelindungan, ya, memberikan tambahan. Dan kalau antum memberikan sedikit saja perhatian, dia udah anggap itu sebagai sesuatu yang besar. Misalnya antum cuma belikan sepotong kue misalnya, atau makanan kesukaannya lalu antum bawa pulang, dia terima kasih ya, sudah perhatian sama saya, sudah ingat. Yang muncul di benak kita laki-laki kan, ini apalagi yang saya kasih nih. Kita terdorong untuk cari yang lebih baik. Tapi kalau kita bawa pulang, mungkin beli sebuah handphone, dan handphone itu sudah dengan perjuangan luar biasa, sudah utang sana sini, begitu dikasih, ya merek Cina gitu kan. Misal. Ini banyak nih di Pasar Kaki Lima atau apalah gitu ya. Kan tidak enak ya gitu. Dia tidak tahu perjuangan kita seperti apa gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dunya mata'. Dunia ini semuanya perhiasan. Lalu Nabi sebutkan wa khairu mata'uha mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Salihah betul jelas dalam makna yang sebenarnya ya. Patuh, tunduk kepada Allah SWT dalam syariatnya, melayani dan memenuhi, mengejar surga dari suaminya, mendidik dan menjaga amanah anak-anak dan harta suaminya, itu salihah namanya. Ya, barulah kebahagiaan itu bisa didapatkan. Makanya teman-teman sekalian harus didahulukan agama, calon pasangan, ya seperti itulah. Tapi sekali lagi saya sarankan kalau suami ataupun istri selalu menemukan kendala seperti ini, pasangan didoakan, tidak berubah, dinasihatin, tidak mau dengar, bahkan kita seperti tidak punya harga diri, jangan bertahan. Untuk apa habisin umur nih orang seperti ini? Kan gitu. Udah istikharah kan, tinggalkan. Ustadz kok gampang benar suruh cerai? Bukan gampang. Di dalam kehidupan para sahabat kalau antum baca, banyak di antara mereka bercerai. Karena memang tidak menemukan kebahagiaan dan ketentraman, apalagi kalau pasangannya melanggar agama dan dinasihatin tidak mau dengar. Ini untuk apa habisin umur di situ? Jangan bilang ini ujian buat saya. Enggak, ujian di awal-awalnya kan gitu. Tapi kalau terus-menerus kita harus bertahan pada orang yang tidak membahagiakan kita, lalu untuk apa? Kan gitu. Orang berumah tangga itu menjadi tetangga bantal, menjadi tempat kita. Allah membahasakan suami istri itu libas, pakaian. Tentang hubungan biologis di malam hari Ramadan kan gitu. Setelah kita dilarang berhubungan biologis di siang hari, sore hari, pagi, siang, sore, nggak boleh sampai azan maghrib. Allah mengatakan, ya, uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Ya, Allah mengatakan telah aku halalkan untuk kalian bergaul hubungan biologis dengan pasangan kalian di malam hari Ramadan. Mereka adalah pakaian kalian, kalian adalah pakaian mereka. Pakaian berarti suami istri ini fungsinya agar orang menilai positif. Kita berpenampilan yang rapi misalnya. Itu pakaian. Menutupi kekurangan tubuh kita. Menyelamatkan kita dari udara panas atau udara dingin. Itu pakaian. Dan berbagai macam fungsi daripada pakaian tersebut. Nah itu pasangan dibahasakan seperti itu. Jadi saling menutupi kekurangan, saling melindungi, saling menjaga nama baik. Kalau itu tidak terpenuhi lalu untuk apa bertahan? Ya, kadang-kadang saya unik gitu mendengar ada sebagian ummahat kita mengatakan, Ustaz saya sudah berumah tangga 15 tahun, 20 tahun. Suami saya nggak mau sholat, suami saya pemabuk, suami saya berjudi. Maaf, ini untuk apa? Bertahan sama laki-laki begini untuk apa? Sholat nggak bisa, nggak mau, ini nggak mau, itu nggak mau. Lalu kita harapkan nanti dia bisa menjadi ayah yang baik buat anak-anak. Nggak bisa. Menjadi imam buat kita. Nggak mungkin, kan gitu. Atau seorang ikhwah begitu juga. 10-15 tahun bertahan dengan istri yang selalu mulutnya kasar, ya, selalu menghina, selalu tidak pernah berterima kasih dengan apa yang kita berikan. Tadi seperti saya bilang, lempar garam di lautan. Untuk apa bertahan? Gak ada gunanya. Cari wanita yang qana'ah, wanita yang baik, yang faham, yang bisa. Seperti di kisah Nabi Ismail AS, itu terjadi pada kehidupan Nabi itu. Apalagi kita kan gitu. Jadi bukan menggampang-gampangi, dan itu pun saya selalu bahasakan. Sebelum bercerai pun, coba diistikharahkan.
sholat 2 rakaat, minta sama Allah petunjuk. Kalau dia terbaik, Allah ubah sifatnya. Kalau dia buruk, udah selesai urusan. Kan gitu. Dan kita harus prinsipil ya. Tidak boleh kita menjadi laki-laki yang lemah gitu ya. Oh tapi Ustaz saya masih cinta, saya masih begini. Ngomong kosong. Hah? Suruh datang sini saya cambuk dulu laki-laki begini. Lembek sekali gitu. Nah prinsipil itu. Kita dihormati, kita disayangi, balas dia 1000 kali dengan hormat dan kasih sayang. Tapi kalau dia hina, selesai. Cari laki-laki lain silakan, jangan sama saya gitu kan. Kalau sama saya harus hormatin sebagai suami. Karena begitu perintah Allah. Mencari ridho suami, kewajiban pertama istri. Apa itu ridho? Buat antum senang, buat antum puas, ridho. Jadi pada saat dia meninggal, antum merasa kehilangan. Setiap istri yang pada saat dia meninggal, suaminya merasa kehilangan karena pelayanan luar biasa, itu namanya ridho. Itu masuk dalam hadis Nabi SAW, istri manapun yang dia meninggal suaminya ridho, karena selama hidupnya selalu membahagiakan suaminya, maka dijamin baginya masuk surga. Tapi kalau istri yang meninggal lalu suaminya senyum lebar, alhamdulillah dia meninggal, nah ini sudah tahu arahnya kemana nanti dia. Tidak usah saya sebutkan. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau istri kita baik, santun, balas 1000 kali lebih baik daripada itu. Berikan yang terbaik. Dan saya yakin laki-laki beriman akan buat itu. Dia akan royal dari nafkahnya, dia akan berikan perhatian ekstra. Karena memang yang diberikan juga kelembutan kan. Kan secara fitrah itu, kalau orang senyum kita balasnya apa? Senyum kan tidak mungkin muka cemberut kan. Harusnya kalau kita beri, balasnya juga memberi kan gitu. Sekarang kalau kita sudah senyum dengan istri masuk ke rumah, kita sudah santun, kita beri nafkah, harusnya responnya sama dong. Kalau responnya malah tidak baik, ini untuk apa bertahan? Allahu a'lam.